Shalom para penonton tanya jawab semuanya. Pada kesempatan ini kita akan membagikan sebuah video tentang tanya jawab Alkitab. Semoga video ini dapat memberikan kita pengetahuan serta edukasi dan jangan lupa untuk memberikan like, subscribe dan komen untuk channel ini ya. Terima kasih. Pada video kali ini akan kita ikuti bersama terdapat penjelasan dari Pastor Paul Sang mengenai sebuah pertanyaan dari seseorang yang berjulukan No Name yang bertanya tentang penjarahan. Mari kita saksikan bersama-sama videonya ini. Ya, No Name. Terakhir ya, No Name ya. Ini kita hari ini usahakan supaya jangan kepanjangan. No Name, silakan. No Name, ada No Name? No nama ini siapa No nama ini? Halo. Ya. Halo. 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 Ya, halo. Kedengaran nggak suaranya? Dengaran. Maaf, saya mau nanya nih. Kan kata Pak Pendeta, kita harus diakonia nih buat mereka makan biar nggak ribut gitu. Tapi mohon izin, saya pernah dengar tuh tahun 98. Itu bahkan yang menjara itu orang yang sering kita bantu sendiri itu, Pak Pastor. Yang menjara siapa? Gimana? Jadi kan tahun 98 tuh waktu lagi penjarahan. Jadi orang yang kerja sama, ibaratnya sama si A ini, dia juga menjara rumah si A ini. Padahal dia yang beri makan buat keluarga dia. Itu gimana ya, Pastor ya? Ya, tapi kenapa dia sampai menjara bosnya sendiri? Ya, itu. Biasanya bosnya itu jahat sama dia. Saya nggak? Saya kurang tahu, makanya saya butuh bertanya gitu. Ya, ini kultur orang Jawa ya, di Pulau Jawa ya. Ya. Pagar batok lebih tebal dan lebih tinggi dari pagar tembok. Itu kultur Jawa, filosofi Jawa. Ya. Orang Jawa itu, orang di Pulau, sebenarnya itu kultur Nusantara juga ya. Kalau kita berbagi makanan kita, mereka nggak akan jahatin kita. Yang membuat mereka marah, ya, karena kita nggak adil sama dia. Jadi mungkin sudah ada dendam sebelumnya. Jadi kesempatan. Oh, dendam yang nggak, yang tiba-tiba keluar gitu. Iya, karena itu kulturnya orang Jawa begitu. Jadi, tapi kalau kultur Islam, ya Allah Akbar, mau kamu kasih makan nggak urusan, pokoknya kafir, nggak urusan ya, orang Islam begitu. Tapi kalau orang Jawa asli, orang Nusantara, orang pribumi asli Nusantara, yang tidak ngikutin ajaran Islam, tapi mengikutin budaya Nusantara, pagar batok lebih tebal dari pagar tembok dan lebih tinggi daripada pagar tembok. Contohnya keluarga saya sendiri, ya. Kami tinggal di desa, dari dimusuhin, dari saya mau dikeroyok itu ya, sampai papi saya mau pasang badan. Sampai orang-orang desa itu, ketika papi saya meninggal, semua orang desa itu yang ngelayat, itu dari ujung berapa kilometer loh. Saya sendiri waktu tinggal di desa, ya, saya kan jadi misionari, saya tinggal di desa, di Ngawen. Rumah saya nggak pernah tak kunci loh. Kalau saya pergi keluar kota, rumah tak kunci, tak titipin tetangga. Nih, dijaga sama mereka loh. Oh, ya. Nah, artinya apa? Padahal Islam, mereka bukan Kristen, tetapi Islam yang abangan. Mereka ada apa namanya, ayat kejawen begitulah. Mereka yang jaga rumah kami. Bahkan Pak RT-nya itu mualaf. Dia sempat ini ya jegal ya, kita lagi bangun, wah mau bikin gereja nih, kamu di Cina mau bikin gereja, wah, karena dia mualaf kan, dia PNS, dia mualaf. Jadi dia bisa jadi PNS karena dia jadi mualaf, dulunya dia Kristen aktivis di gereja. Terus, wah gegeran tuh, dalam hati saya itu masih sombong ya, dalam hati kamu tak gulung kamu malam ini. Mau tak gulung gitu ya, terus gembala saya bilang janganlah, coba kamu pikirkan yang bisa. Terus saya pikir iya ya, terus saya bawain pompa air sama dia. Kebetulan desa itu butuh pompa air, RT-nya itu. Pak, saya punya 2 pompa air masih baru. Yang satu mau tak pakai, yang satu kekecilan. Saya butuhnya yang besar, karena kebutuhan kita buat macam-macam itu kan.
bisa dipakai nggak buat di desa? Oh mau, bisa. Wah, langsung itu dari mulut ke mulut, lalu warga desa itu baik sama saya. Lalu pembangunan itu teruskan, padahal anak dan anak-anaknya itu kumpulnya di rumah saya. Makanya saya nggak pernah kunci rumah saya. Pagi, siang, malam anak-anak itu kumpulnya di bawah, karena rumah saya rumah panggung. Ya, rumah saya rumah panggung. Sebentar ya, kayaknya saya masih punya deh ini ya. Kayaknya saya masih punya simpen ini ya. Mana ya? Evangelization. Saya masih punya nggak ya? Nah, ini masih punya nih ya. Nih. Dijaga loh dijaga sama. Jadi yang penjarahan itu terjadi karena si bosnya itu pasti nggak benar. Ya. 2010 ya. Anak-anak ini. Nah, tapi ya. Nah, itu ya. Ini baru jadi nih ya, masih ada bangunan begitu, ini baru jadi. Di bawah itu anak-anak buat belajar itu. Ya. Anak-anak buat belajar itu semua volunteer-volunteernya ya. Rumah panggung rumah saya dulu di desa ya. Nah, ini anak-anak lagi belajar. Nah, ini di atas ini ya, semua pakai laminate semua ya bawahnya itu ya. Oh, anak-anak senang dingin ya, tempat kita dingin, coba bayangin, enak banget kan. Nah, itu semua anak-anak bawah. Ini miracle tuh waktu kecil tuh. Ya, yang kuning yang pakai kaos kuning itu miracle waktu masih kecil tuh. Waktu mereka belajar dia gangguin. Anak-anak desa ini belajar. Nah, mereka semua yang jaga rumah saya. Ya, nggak ada satupun barang itu hilang, padahal televisi, ada barang-barang semua itu ada di rumah semua, nggak ada yang hilang loh. Ya kan? Gitu ya. Oke. Ya, Pak Pastor. Jadi tetap percayalah, ya, kebaikan hati itu bahasa, ya, diakonia itu adalah bahasa kasih, bahasa yang bisa diterima oleh semua orang. Makanya dilarang keras waktu diakonia Anda bawa atribut Kristen, nggak boleh, ya, bagi-bagi traktat nggak boleh ya. Ya, saya ingatkan sekali lagi teman-teman yang bagi-bagi traktat nggak boleh ya, waktu diakonia nggak boleh bagi traktat. Anda tidak boleh pakai atribut, saya cinta Yesus, begitu nggak boleh. Terus di dalamnya dikasih ayat-ayat, nggak boleh, ya. Tolong semua koordinator dicek, ya. Tidak boleh bagi-bagi flyer, ya. Tidak boleh bagi-bagi flyer, tidak boleh bagi-bagi traktat, tidak boleh bagi Alkitab, tidak boleh pakai atribut Kristen, tapi juga jangan pakai jilbab. Wah, nggak boleh juga, ya. Waktu itu ada yang pakai jilbab, ya. Nggak boleh. Kita nggak boleh pakai atribut agama, ya. Makanya namanya Damaris Pancasila. Itu ya. Oh. Saudara-saudara sekalian, pada video yang barusan kita saksikan bersama ini, ada sebuah pertanyaan dari orang yang berjuluk No Name mengenai bahwa kita ini harus berdiakonia supaya untuk membantu orang supaya kalau makan tidak ribut. Terus saudara No Name menceritakan di tahun 1998 pada waktu terjadi keributan di Indonesia sampai terjadi penjarahan di mana-mana, kenapa orang yang sering kita tolong atau bantu sendiri itu yang menjarah atau misalnya orang menjarah majikannya sendiri, bagaimana? Ini bisa terjadi, kira-kira begitu pertanyaan dari saudara No Name. Dan dalam penjelasannya Pastor Paul Sang mengatakan bahwa itu bukan suatu alasan buat kita tidak berdiakonia karena hal tersebut bisa sampai terjadi sebab biasanya si majikan jahat kepada orang itu, dan penjelasan lengkapnya sudah kita dengarkan bersama-sama pada video barusan. Silahkan para penonton menilai sendiri tentang penjelasan dari Pastor Paul Sang. Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih.